di jam 17.37 karena maghrib 39, jadi biar ada waktu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, para jamaah kajian iftar Masjid At-Taqwa Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah dikaruniai kesehatan sehingga melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah wajib lainnya, salat, kemudian insya Allah nantinya juga menunaikan zakat fitrah, karena kita sudah masuk di pekan-pekan di penghujung bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalan tersebut untuk masuk surga. Kita bermajlis ta'lim itu adalah merupakan satu majlis ilmu. Majlis ilmu di mana Rasulullah menyatakan itu adalah taman-taman surga. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat, apalagi di bulan Ramadan, di pekan-pekan akhir ini. Pahalanya luar biasa ketika kita bermajlis ta'lim, ketika bermajlis ilmu. Jadi ini juga termasuk tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan di minggu terakhir di bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti malam kita masuk di malam ke-25. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini dalam kajian rutin kita mengkaji kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ya, Imam Az-Zabidi, ringkasan Sahih Bukhari, hadis-hadis Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Az-Zabidi. Pada kesempatan ini saya mengambil tema bab tentang zakat, supaya ada pemahaman tentang zakat. Yang pertama, bahwasanya zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ada dalam kaum muslimin atau muslimat, yang harus ditunaikan. Ya, kalau tidak ditunaikan maka dia sudah menghilangkan satu rukun. Zakat ini sifatnya wajib. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan ilal Yaman
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqala, beliau bersabda, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah menyatakan, serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku sebagai Rasulnya. Jadi misi yang pertama adalah mengislamkan dulu. Baru setelah bersyahadat, wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, beribadah puasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi syarat pertama yang harus terpenuhi adalah bersyahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yakni asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua syahadatul rasul, yakni dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang diperintahkan Nabi kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mematuhi terhadap hal itu, artinya patuh, mereka bersyahadat, mereka masuk Islam, gitu ya. Fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat kepada mereka. Jadi langkah pertama kalau panjenengan nanti ada kegiatan safar dakwah nih, safari dakwah ke daerah yang di situ non muslim dan di situ tidak beragama. Tapi kalau sudah beragama tidak boleh kita memaksakan, karena hak beragama itu sudah dilindungi oleh pemerintah dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Kenapa saya hafal? Waktu saya sekolah SMA dulu menghafalkan 30 pasal berserta dengan ayat-ayatnya, Pak, untuk bisa lulus itu. Jadi ternyata bukan hanya sekolah agama yang banyak hafalan, sekolah umum pun hafalan. Ternyata itu sangat bermanfaat. Bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada 4 alinea itu saya hafal. Karena dulu memang diperintah untuk menghafal. Nah, syarat pertama ketika kita berdakwah, mengajak orang lain itu kita tuntun mereka untuk bersyahadat. Saya mengikuti beberapa ustadz yang beliau berdakwah ke tempat-tempat daerah-daerah pedalaman yang mereka belum kenal agama. Cara berpakaian mereka masih primitif, cara makan mereka juga masih primitif. Kemudian didakwahkanlah Islam. Nah, kita ini sebetulnya punya misi semuanya untuk mengislamkan. Dari kalangan keluarga kita terutama yang masih belum mengenal Islam dengan baik, kita kenalkan dengan Islam, itu kewajiban. Maka Rasulullah menyatakan kalau mereka sudah bersyahadat, maka perintahkan kepada mereka, kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan sholat kepada mereka 5 waktu sehari semalam. Jadi perintah sholat setelah syahadat di sini Rasulullah memberitakan kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman. Yang pertama mengislamkan, kemudian yang kedua memerintahkan mereka untuk sholat. Di mana dalam hadis yang lain itu dinyatakan bahwa awwalu ma yuhasabu 'alal abdi yaumil qiyamah as-shalat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah kepada hambanya pada hari kiamat adalah sholat. Maka perbaiki sholat kita. Kalau sholat jangan buru-buru, doa-doanya itu dibaca dengan baik.
kalau bisa memahami maksudnya meskipun tidak memahami maknanya secara detail per kata, pahami maksudnya aja pun. Dengan seperti itu insya Allah sholat kita menjadi sholat yang khusyuk ya. Fa'inhum ata'u lidhalik fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqah fi amwalihim. Jika mereka menaati ya, yang pertama taat, mereka diajak untuk berislam. Kemudian yang kedua mereka mau kalau diperintah untuk sholat. Perintah berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah dititipkan pada Mu'adz, yakni beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka, mewajibkan zakat atas harta mereka. Ini belum membahas zakat fitrah, ini secara umum dulu. Jadi kewajiban membayar zakat itu adalah satu kewajiban yang tidak boleh dihindari oleh kaum muslimin ataupun muslimat. Sampai ada berbagai macam jenis zakat. Kalau yang kita kenal mungkin yang sudah sangat kita hafal itu adalah zakat fitrah. Dari bahan makanan pokok yang kita makan setiap hari, kita keluarkan zakatnya. Kalau kita punya amal usaha, punya pekerjaan, punya kegiatan usaha ya, maka di situ namanya zakat mal. Kemudian kita kalau punya buah-buahan seperti kurma misalnya, itu ada zakatnya, zakat buah-buahan. Ternak juga ada zakatnya, ternak. Kemudian emas juga ada zakatnya. Nah, yang selama ini kita pahami mungkin sampai saat ini hanya zakat fitrah saja. Zakat mal kadang kita lupakan. Untuk ukuran-ukuran nisabnya itu nanti harus ada kajian khusus terkait dengan zakat. Sebetulnya harus dikaji secara mendetail supaya ada pemahaman secara detail gitu. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya. Nah, ini catatan. Berarti ukuran zakat ini adalah bagi mereka yang mampu. Seperti ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu. Dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Jadi zakat itu disalurkan kepada fakir miskin. Sekarang ini banyak lembaga-lembaga amil zakat ya, untuk lebih amannya. Misalnya takmir masjid itu bekerja sama dengan lembaga amil zakat yang sudah memiliki izin dari pemerintah. Lazismu, kemudian lembaga amil zakatnya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Pokoknya lembaga amil zakat yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau zaman dulu kan yang kita kenal, yang penting kita serahkan ke masjid, ada amilnya, ada para panitia pengumpulan zakat. Setelah itu dikaji lagi secara mendalam dengan sirahnya terkait dengan zakat itu, akhirnya oleh Kementerian Agama itu diatur lagi, ditertibkan lagi supaya pelaksanaan tentang penyaluran zakat fitrah itu benar-benar amanah dan syar'iyah. Maka dibentuklah lembaga amil zakat. Bagaimana kalau kita zakat itu kita pasrahkan langsung, kita berikan langsung ya, insya Allah sah. Hanya saja menurut pendapat beberapa ulama memang harus melalui amil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Caranya gimana? Tetap kita kolaborasi dengan amil lembaga amil zakat. Kemudian kita mengajukan, misalnya kita punya
jatah 5 dari tetangga kita, ya kita sampaikan, akadnya kita ikutkan ke LAS, kemudian kita mengajukan pada LAS, tetangga saya ada 5 orang yang membutuhkan, mengajukan. Nah, penyalurannya tetap dari lembaga amil zakat itu. Insya Allah itu lebih aman daripada kita menyalurkan langsung, karena secara ketetapan hukumnya oleh pemerintah sudah diatur terkait dengan penyaluran zakat, entah itu zakat fitrah, zakat mal. Kalau lembaga amil zakat itu atau lazis, lembaga amil zakat infak dan sedekah, itu lebih kuat lagi. Ada yang hanya las gitu, lembaga amil zakat. Ada yang lazis, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Jadi setiap kita mau berinfak disalurkan pada las tersebut, kemudian dari las tersebut dikembalikan pada yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Kita insya Allah selesai 39, sekarang 35 ya. Insya Allah satu hadis lagi. Kemudian diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, ceritakan kepadaku satu hal amal yang dapat memasukkanku ke surga. Rasulullah menyatakan, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun, dirikan sholat, menunaikan zakat, sambunglah tali silaturahim. Itu beberapa amalan yang bisa memudahkan kita untuk masuk surga. Yang pertama, kata Nabi, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Kenapa menyembah Allah, ya? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah dengan tidak menyekutukan dengan yang lain. Karena makna dari syirik itu, selain kita menyembah Allah, di waktu yang lain ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, ini kata Nabi, ya, jangan sampai dilakukan, karena itu nanti dikhawatirkan malah ketika seseorang itu berbuat syirik, oleh Allah diambil nyawanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dia mati dalam keadaan musyrik, dan orang mati dalam keadaan musyrik Allah mengharamkan baginya masuk surga. Insyaallah demikian. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.